kenapa Allah, untuk apa Allah memberikan pasangan manusia itu dari manusia itu sendiri, untuk apa? Litaskunu ilaiha. Kamu ingin senang, nikah. Kamu ingin bahagia, nikah. Ingin tenang, tentram, nikah. Allah jadikan di antara suami istri itu mawaddah dan rahmah. Simple. Tidak ada orang hidup tanpa masalah itu. Ya kan? Tidak ada rumah tangga itu tanpa masalah, tidak ada. Ketika seseorang itu sudah memahami konsep mawaddah warahmah, maka ketika mulai di awal pernikahan ya mulai dibangun untuk komunikasi. Apalagi kalau suami istri saling sama-sama sibuk, itu jelas harus saling percaya, kamu ke sana saya ke sini, kita harus saling percaya dan berkomitmen, saling menghargai, begitu ya. Tidak akan ada kata tidak diberi oleh Allah, semua akan dikabulkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sesulit apapun masalah kita, ketika kita mau menangis kepada Allah, yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam bersama saya Hefti Suud. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ning Syukrillah. Beliau adalah dari bidang Farda Fatayat Surabaya. Ini beliau sudah ada di sebelah saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio Tribun Jatim Network. Ningrillah ya? Ningrillah. Sapaan akrabnya atau nama populernya adalah Ningrillah ya? Nama yang paling singkat. Panggilan paling singkat. Iya, jadi saya panggilnya Ningrillah ya? Ningrillah boleh, Ning Syukrillah boleh. Iya, baik. Nah, di kesempatan ini Tribuners, mumpung ada Ningrillah di studio, saya mau bertanya-tanya nih tentang apa itu keluarga sakinah. Karena ini mumpung di bulan Ramadan ya, di mana kita umat Islam diminta untuk memperdalam dan memperbanyak ibadah. Siapa tahu ini nih, momen ini itu bisa menjadi jembatan untuk menuju atau membangun keluarga yang sakinah. Tapi pertama-tama pertanyaan saya adalah sebenarnya keluarga sakinah atau sakinah itu apa sih Nirila? Iya, baik. Sakinah. Iya. Kalau istilah sakinah itu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali memberikan ucapan doa kepada saudara, sahabat, teman, tetangga-tetangga kita, terutama mereka yang baru kali menikah. Dengan ucapan doa biasanya semoga samawa ya. Samawa, ya, samawa itu adalah semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, jadi masalah suami istri itu adalah merupakan kategori termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti sangat luar biasa masalah pernikahan, masalah suami istri ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia pasangan dari jenis manusia itu sendiri. Kalau orang laki-laki berarti pasangan nikahnya dengan perempuan. Kalau orang perempuan berarti pasangan nikahnya dengan laki-laki. Laki-laki itu normal gitu ya. Nah, ya. Kemudian kenapa Allah, untuk apa Allah memberikan pasangan manusia itu dari manusia itu sendiri, untuk apa? Litaskunu ilaiha. Jadi kata Allah, kamu ingin senang, nikah. Kamu ingin bahagia, nikah. Ingin tenang, tentram, nikah. Karena memang di dalam pernikahan itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kebahagiaan, itu janji Allah. Ya. Kemudian dari kata litaskunu itulah menjadi sakinah, yang artinya adalah tentram, tenang, yang berawal dari bentuk mufrad sakana yaskunu. Tentunya bahasa Arab itu ya. Sakana yaskunu ya artinya rumah atau tempat tinggal. Karena memang rumah itu adalah tempat tinggal yang penuh ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan gitu. Lalu kalau dalam Islam sendiri ini Ningrillah, keluarga yang bahagia itu keluarga yang seperti apa?
keluarga yang bahagia jelas kalau dalam Islam itu konsepnya sudah jelas ya. Disinilah kita harus bisa memahami konsep dalam Al-Quran untuk membangun rumah tangga agar penuh ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan. Kembali lagi kepada surat Ar-Rum tadi. Ya, surat Ar-Rum ayat 21 di sana. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Simple kalimatnya. Allah jadikan di antara suami istri itu mawaddah dan rahmah. Simple. Ya, ini masalahnya itu di sini. Jadi kalau orang sudah memahami, orang berumah tangga sudah memahami konsep mawaddah warahmah, maka insya Allah keluarga rumah tangganya akan benar-benar penuh ketenangan, kebahagiaan, mulai dari awal sampai akhir hayatnya. Oh, Masya Gitu. Allah. Lalu apakah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu di dalamnya tidak ada pertengkaran gitu, Neng Rila? Jadi kayak adem ayem aja gitu dari awal sampai akhir? Ya, sebelum ke sana mungkin perlu kita jelaskan dulu ya antara makna dari mawaddah warahmah, karena banyak sekali orang itu yang hanya bisa menjelaskan, memberikan ucapan doa hanya mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Karena memang kalau istilah kita berbicara tentang sakinah tidak bisa dilepaskan dari mawaddah warahmah. Maka untuk menciptakan keluarga yang bahagia, yang harmonis, konsep ini difahami dulu, mawaddah warahmah, karena memang Allah itu menjadikan di antara suami istri itu mawaddah dan rahmah ya. Yang pertama adalah mawaddah. Kalau dari segi bahasa mawaddah warahmah itu bisa dikatakan sama artinya, yaitu kasih sayang atau cinta. Tapi sebenarnya di antara keduanya itu ada perbedaan. Pertama adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah kasih sayang atau cinta yang dari segi fisik. Dari segi fisik, misalkan begini, ada seorang laki-laki kemudian bertemu dengan orang perempuan begini, melihat, cantiknya, tinggi, pandai, kok bening gitu ya. Nah, ketika melihat kemudian dia senang kepada seorang wanita itu disebut mawaddah. Jadi dari fisiknya, sehingga dijelaskan kalau menurut sahabat Ibnu Abbas ya, bahwa mawaddah itu adalah cinta saat seseorang itu masih masa mudanya. Ya, ketika dia masih sehat, kemudian masih ya menarik gitu. Baik. Yang kedua, tapi kalau yang rahmah ini adalah cinta yang memang dari lubuk hati yang teramat dalam. Sudah tidak melihat lagi dari segi fisik. Di saat kecantikan fisik sudah mulai memudar, kemudian kesehatan sudah mulai menurun. Kalau dulu ketika masih muda, wih cantiknya gagah gitu juga ya. Tapi ketika kan namanya manusia itu nggak ada namanya manusia itu semakin muda kembali, hati semakin tua. Seperti kita. Sekarang kita mungkin masih terlihat ya lumayan muda begitu ya. Tapi entah berapa tahun lagi kita sudah mulai memudar, rambut sudah mulai memutih, kemudian wajah yang dulu cantik sudah itu. Nah, ketika ada itu rahmah, peran rahmah di sanalah yang menjaga pasangan itu untuk tetap setia. Tidak lagi menilai pasangannya itu, cintanya itu karena fisiknya. Tapi bagaimana bisa mempertahankan rumah tangganya, bagaimana saya bisa menyayangi suami istri saya, bagaimana saya bisa menyayangi suami saya sampai akhir hayat kita. Itu yang rahmah. Sehingga kalau sudah seseorang dalam berumah tangga itu sudah memahami konsep mawaddah warahmah ini, maka insya Allah dia akan mampu menjaga rumah tangganya sehingga akhir hayat. Sehingga yang dikatakan keluarga yang sakinah tadi itu yang bahagia, yang tentram, yang harmonis sebagaimana. Bukan berarti tanpa masalah 100%. Tidak ada orang hidup tanpa masalah itu. Ya kan? Tidak ada rumah tangga itu tanpa masalah, tidak ada. Setiap manusia mempunyai masalah sendiri-sendiri. Tapi di sinilah ketika seseorang itu sudah memahami konsep mawaddah warahmah, maka ketika mulai di awal pernikahan ya mulai dibangun untuk komunikasi intens ya antar suami dan istri, itu harus dibangun kesepakatan bahwa masalah apapun, ujian apapun yang diberikan oleh Allah harus kita siap menjalaninya. Ada masalah sekecil apapun harus segera ada komunikasi. Ada kecurigaan misalkan gitu ya, ada kecurigaan kok suami saya berubah ya, jangan-jangan sudah nggak usah dipendam, ngomong aja, ngobrol. Nah, baik. Iya. Baik. Jadi kuncinya itu tadi ya, di komunikasi. Komunikasi itu yang pertama. Yang kedua itu harus saling menjaga memberikan kepercayaan dan saling menghargai. Ya. Apalagi kalau suami istri saling sama-sama sibuk,
itu jelas harus saling percaya, kamu ke sana saya ke sini, kita harus saling percaya Ya. dan berkomitmen, saling menghargai begitu ya. Kemudian yang ketiga ini semakin yang paling penting sebenarnya. Rumah tangga kalau sudah dilandasi pasangan itu saling menguatkan keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah. Karena keimanan ketakwaan itu kan sambungnya kepada Allah. Nah, ini penting mungkin karena kalau dihubungkan dengan Ramadan ya. Karena Ramadan ini adalah momen kita itu melatih semuanya. Keimanan kita dilatih semakin kuat, kemudian ya ketakwaan kita dengan Allah semuanya digembleng di bulan suci Ramadan ini. Ya siapa tahu kalau kemarin-kemarin masih lemah keimanan suami istri dalam rumah tangganya, di Ramadan ini ayo dikuatkan lagi, dikenceng nomene. Karena rumah tangga kalau sudah pondasi keimanan ketakwaannya itu kuat, ada masalah ujian apapun selalu disambungkan, saling mengingatkan, sudah ini semuanya dari Allah. Ayo kita kembalikan, setelah ngobrol kita minta sama Allah, mudah-mudahan semuanya masalah ini kita misalkan diuji ekonomi, bisa jadi kan ya bisa. Banyak keluarga itu yang tidak bahagianya itu karena ekonomi gitu ya. Maka apa solusinya apa kalau ekonomi? Ya bekerja ya pasti, tapi harus dikuatkan dengan memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah, karena memang yang memiliki semuanya Maha Kaya itu adalah Allah. Dan ketika kita itu menangis kepada Allah di saat kesulitan ekonomi, itu yang paling luar biasa, itu ujian luar biasa gitu ya. Tidak akan ada kata tidak diberi oleh Allah, semua akan dikabulkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sesulit apapun masalah kita, ketika kita mau menangis kepada Allah, yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau ngomongin keluarga sakinah, mawadah, warohmah, itu indah sekali ya Ning Rila ya. Betul. Dan itu menjadi keinginan semua pasangan yang menikah gitu. Lalu bagaimana jika setelah menikah ternyata di dalam rumah tangga itu yang didapatkan galau, jadi banyak susahnya, jadi lebih banyak nangisnya gitu. Apakah ada cara gitu yang bisa dilakukan untuk bisa menuju atau mendapatkan atau meraih keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, walaupun di awalnya ada luka-luka gitu nih? Memang tujuan dari menikah itu adalah agar kehidupan kita menjadi tenang, bahagia dan harmonis gitu ya, sesuai dengan surat Ar-Rum yang tadi itu. Akan tapi juga seringkali kita temui dalam kehidupan kita ya, bahwa ada orang itu yang menikah bukan malah kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi malah kesedihan. Seringkali dia mengeluh, seringkali dia menangis dalam rumah tangga. Padahal sebelum dia menikah hidup dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya dengan penuh kebahagiaan. Nah di sini ada apa sebenarnya? Kita tidak perlu heran, karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan penjelasan di dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi suami istri itu ada yang menjadi musuh. Loh kok bisa? Kan sudah menikah, kan sudah hidup bersama. Kenapa kok seperti itu? Wa in ta'fu, ini penyebabnya karena tidak ada sifat saling memaafkan. Wa tasfahu, tidak ada sifat lapang dada, sering marah-marahan. Wa taghfiru, dan juga tidak ada sifat saling mengampuni, gitu ya. Sehingga kalau bahasa Jawanya itu kata orang Jawa, podo kakune. Nah itu. Padahal fa innallaha ghafurur rahim, pada Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan di sana karena orang itu tidak memahami di sana, sehingga tidak sifat egois, apalagi anak-anak muda, pasangan muda kan seperti itu. Kembali lagi pada kunci adalah keimanan dan ketakwaan pada diri kedua pasangan itu tadi. Bagaimana tingkat keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu ternyata pengaruhnya besar juga ya untuk bagaimana hubungan di dalam rumah tangga. Betul. Iya. Terus kalau untuk selalu memaafkan gitu tadi ya, Ning Rila bilang, dan selalu mau mendengarkan pasangan kita gitu. Itu apakah ada tipsnya gitu Ning Rila? Bagaimana supaya kita ini sebagai istri dan suami bisa untuk terus mau saling memaafkan satu sama lain gitu.
kesalahan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kesalahan. Iya, betul. Di sana. Satu komitmen kan awal kan. Ya. Kalau sudah ada kepercayaan, kemudian ketika misalkan saya melakukan kesalahan kepada suami saya, Ya. manusia itu tempat khilaf, ya. Al-insanu mahalu khata' wa nisyan. Tidak ada manusia itu tanpa melakukan kesalahan. Misalkan, ya bisa jadi kita melakukan kesalahan, kita misalkan saya lagi kegiatan saya kan banyak di luar gitu ya. Ya. Bisa jadi kita melakukan, dianggap itu sebuah kesalahan oleh suami saya, bisa jadi saya bertemu dengan seorang laki-laki gitu ya, gitu. Padahal kita itu bertemunya itu ada membahas sesuatu, ada kepentingan gitu ya. Ya sekarang kan lagi musim, lagi tren seperti itu. Iya. Bertemu di luar tanpa ada tabayun, ada masalah apa gitu. Iya. Padahal kita ada keperluan yang sangat memang itu dibutuhkan oleh kita, misalkan kalau kita kan fokusnya pada dunia dakwah gitu ya. Nah, kalau misalkan itu dianggap ternyata suami kita tahu, kemudian itu dianggap sebuah kesalahan, ya kita berusaha untuk menjelaskan apa adanya. Nah, kepada suami kita ya, bahwa untuk berusaha untuk meyakinkan, otomatis ketika kita berbicara pada suami harus mencari waktu yang tepat gitu. Baik. Ya. Di saat itu sudah mulai reda gitu ya. Suami kita kemudian berusaha untuk menjelaskannya, bahwa kita jelaskan bahwa saya bertemu ini tadi bla bla bla, tidak lain adalah satu kepentingan untuk dakwah, yang mana ini untuk merencanakan ini. Percaya kepada saya dan saya berjanji untuk menjaga kesetiaan kita. Itu mungkin. Ya. Baik, komunikasi itu tadi ya. Ya, kalau dari awal kita itu sudah menunjukkan kita itu jujur ya kepada suami, insya Allah suami kita juga percaya gitu. Tidak mudah percaya dengan gosip-gosip yang murahan di luar itu. Iya, baik. Iya, sepertinya adalah komunikasi ini ya yang menjadi kunci ya, yang dari awal tadi sudah dibahas sama Nirila, dan bahkan sampai sekarang pun ternyata masalah-masalah di rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Dan tentunya pasangan suami istri juga harus meningkatkan ketakwaan tadi ya, betul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi juga harus dipegang surat At-Taubah itu tadi, harus bisa saling memaafkan. Kemudian lapang dada. Kemudian saling mengampuni. Yo ojo kaku-kakuan. Gitu. Iya, baik. Terus ini ada satu pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan ke Nirila. Itu rame banget di media sosial, orang-orang itu ngomong kayak, kalau kamu menikah di 5 tahun awal pernikahan itu pasti akan diuji gitu. Itu apakah benar begitu Nirila, atau mungkin sebenarnya di rumah tangga itu walaupun nggak 5 tahun awal ya pasti akan ada aja ujiannya gitu. Gimana nih Rila? Karena rumah tangga itu bukan melihat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sih. Iya, maunya seumur hidup. Ada yang betul, ada yang baru menikah 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, sehari saja sudah ada yang diuji sehingga cerai mereka ya. Ya itu tadi, sebenarnya tidak melihat tahun-tahun seperti itu. Ya kembali lagi memang harus di usia siap menikah. Ya tak? Harus kita kemudian menikah pun juga kita harus melihat, mencari pasangan yang benar-benar bukan yang kita memilih harus yang idealis yang begitu, tidak, tapi yang baik menurut Islam yang bagaimana sih. Kalau kita seorang perempuan berarti harus mencari laki-laki yang jelasnya, karena laki-laki itu seorang imam yang mampu menjadi sosok imam kita, yang bisa membimbing kita, yang benar-benar bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan kita nantinya itu. Baik bahagia dunia maupun akhiratnya tentunya. Kalau dunia ya otomatis ekonominya bagaimana gitu ya. Kemudian yang akhiratnya bagaimana ibadahnya itu di sana. Jadi tidak hanya asal kalau kita mau tidak banyak masalah di dalam keluarga kita, pasangan kita harus dipersiapkan. Carilah pasangan yang baik. Jangan seperti anak-anak muda ya, sekaligus untuk pesan bagi anak-anak muda ya. Baik. Jangan dari pergaulan yang kurang bagus itu saya lihat Masya Allah ngeri miris saya. Dari pergaulan mereka yang umum seperti itu, yang mereka tidak memikirkan bagaimana nanti, yang penting sudah saya ini, pokoknya saya nikah sudah, kalau nggak jadi ya itu. Maka ketika saya dulu itu memasuki pengadilan agama, ketika saya praktek, Masya Allah, jadi kasus paling banyak itu adalah perceraian. Dari mulai yang usia muda sampai usia tua pun banyak yang terjadi perceraian di sana. Masalahnya apa ya? Rata-rata ketika saya dengarkan dari alasan-alasan mereka, tidak lain ujian-ujian dari rumah tangga itu, ada yang perselingkuhan, ada yang ekonomi. Intinya tidak ada kepercayaan lagi. Karena mereka kembali lagi
jauh dari Allah. Baik. Iya. Itu ya masalahnya gitu. Makanya penting ya mempunyai suami dan istri atau calon pasangan yang sama-sama paham gitu bahwa hubungan ini harus dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan gitu. Karena dengan begitu insya Allah masalah-masalah yang ada itu bisa dilalui dengan lebih ringan gitu ya Nirila. Iya, betul. Baik. Maka ayatnya kan di awal, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimu. Orang beriman itu tingkatannya kan di atasnya orang muslim ya. Iman itu ya dia sudah takut sama Allah, melakukan semua perintah Allah, itu yang beriman. Jadi dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi perlu pondasi dari awal sebelum menikah. Orang tua juga harus melihat, harus memberikan nasihat, nak, bahwa rumah tangga itu adalah sehidup sekali. Ya, seumur hidup gitu kan ya. Betul. Sehingga mulai dari awal sampai akhir hayat kita ya cukup itu satu pasangan kita, itu yang kita kehendaki. Amin. Karena ini tadi kita ngomongin tentang pasangan muda ya Nirila. Ini terakhir saya mau minta nih nasihat, pesan dari Nirila untuk teman-teman Tribuners di rumah, untuk yang nonton sekarang juga, minta tolong diberi pesan atau nasihat bagaimana untuk pasangan yang baru memulai rumah tangga atau pasangan-pasangan yang baru menikah, bagaimana supaya mereka bisa membangun atau menuju atau memiliki keluarga dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Iya, baik. Untuk wahai para Gen Z dimanapun berada, yang terutama yang baru menikah membangun rumah tangga ya, maupun yang akan mau menikah gitu ya. Bahwa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu, yang sakinah itu tidak mudah, nak, gitu. Di sana banyak ujian-ujian bagi kita ya, mulai dari ujian kecil sampai ujian besar harus kita lalui ya. Maka kalian harus benar-benar persiapkan diri kalian untuk mulai memasuki rumah tangga itu dengan pertama adalah menata hati, menata niat ya, karena niat itu penting. Kalau kita menikah itu niatnya sudah benar, adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk melaksanakan ya sunnah Rasul gitu ya, perintah dari Quran sendiri sudah jelas tadi, seperti di antara surat Ar-Rum tadi ya, surat Ar-Rum ayat 21, kamu ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, menikah, kata Allah begitu ya. Kalau kita sudah niatnya benar, maka kita harus membuat kesepakatan, komitmen bersama dengan pasangan kita, bahwa ketika kita mau melakukan kesalahan apapun, yuk kita saling menegur sapa. Kemudian ketika terutama para suami-suami itu ya, bahwa suami itu adalah imam bagi seorang perempuan, maka jadilah seorang imam yang baik, yang mampu membimbing, yang mampu mengarahkan istrinya dengan baik. Bahwa seorang istri itu dia berharap mempunyai pasangan yang romantis gitu ya, yang bisa menyayanginya. Sayang bukan hanya dari segi akhirat saja begitu ya, menuju akhirat saja. Tentunya ya jangan lupa gitu loh, bahwa kasih sayang dunia itu di juga dunianya perlu, juga gitu. Iya. Berarti bagaimana ya, dipersiapkan, lihat yuk, yang bagi laki-laki pekerjaannya juga harus dipersiapkan, dimatangkan begitu ya, supaya yang perempuan supaya itu semakin tenang, benar-benar tenang. Dan juga diingatkan kepada pasangan perempuannya bahwa misalkan diberikan rezeki yang banyak, juga harus diarahkan, tetap diarahkan, walaupun kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, yuk kita tetap hidup sederhana. Istilahnya mau berbagi kepada yang lain, kita harus berprinsip pada konsep Al-Quran, istilahnya kan seperti itu. Konsepnya apa tadi? Mawaddah warahmah, yang didasari dengan saling menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling percaya, saling menghormati, saling mengingatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Nirila atas nasihat dan juga tadi ilmunya tentang apa itu keluarga sakinah dan bagaimana menuju ke situ gitu ya. Semoga obrolan kita hari ini Nirila bermanfaat untuk Tribuners dan juga untuk teman-teman yang nonton di rumah. Semoga kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, baik yang sudah menikah ataupun yang sedang merencanakan pernikahan gitu ya. Ujian saat ini, zaman now ini kan Masya Allah. Benar-benar, apalagi sekarang media sosial kan semua bisa diakses gitu. Jangan Jadi mudah percaya dengan laki-laki yang tidak
kita kenal. Iya, baik. Dan gimana supaya kita tidak terpengaruh tadi dan fokus ke keluarga kita untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah, itu tadi sudah dijelaskan sama Ningrilah dari awal gitu. Jadi teman-teman Tribuners harus nonton ini dari awal sampai akhir sih, menurut saya nggak boleh di skip. Sementara bermanfaat ya. Amin, semoga bermanfaat untuk semua yang nonton. Terima kasih Ningrilah atas informasinya, atas penjelasannya, atas ilmu dan nasihatnya juga. Untuk Tribuners dan teman-teman yang nonton di rumah, sementara sekian dulu Ramadan Wanita dan Islam kali ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa lagi di Ramadan Wanita dan Islam. Saya Heftis pamit undur diri, dan juga Ningrilah dari Fatayat pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.